Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Kang Dance. Mantap guys. Kali ini ada di sesi podcastan ala-ala. Sama siapa kita hari ini? Ngobrol-ngobrol bareng siapa? Kita kupas tuntas siapa? Kita usut-usut siapa? Nanti kita kenalan. Orangnya sih ada di samping nih. Ini bisa dibilang nostalgia juga. Pokoknya tonton, ini seru banget. Banyak banget inspirasi pasti yang guys dapetin di obrolan kayak ini, insya Allah. Amin. Tonton sampai habis, ikutin terus. Mantap guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, ini dia guys. Di samping aku nih, narasumber kita yang hari ini mau kita korek-korek, Korek-korek. mau kita kupas tuntas. Kupas tuntas. Siapa dia? Kenalan dulu dong. Bro, Hey. siapa namanya? Rakif. Bro Fikar. Di Bro balik. Fikar, dan sekarang udah ganti nama kayaknya. Ganti, Nantilah oke. kita bahas itu ya. Udah bukan ganti nama, apa sih itu? EKI-nya. Oke, nanti kita bahas. Nih jatuhnya, oh iya. Biar enak nih, ini si Bro Fikar kayaknya udah lepas duluan. Nah, Kita udah sama-sama vaksin berdua. Tadi sebelum segmen ini, sebelum acara ini udah sama-sama antigen juga. Jadi insya Allah aman, biar kelihatan gantengnya. Mudah-mudahan kebawa gantengnya Bro Fikar, jadi bisa aku aja. lepas juga ya guys ya. Biar enak, biar seru. Oke, gimana? Brother. Gimana Kang Den? apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Lu, Nah, kita kenal itu 2006. 2006. enggak, serius lu, 2006? enggak. 2000 SMA, gue SMA 2004, 2005. Kita kan umur nggak jauh lah ya. Lo Iya. SMA kelas 2, gue kelas 3. Oh iya, Beda iya. setahun. Beda setahun kan. banget. Jadi, ya kenal pokoknya 2000 berapa? 2004-an, 2004. sekitar 2004. 2004-an. Gue nggak ngada-ngada. Mukanya guys nggak berubah loh. Dari 2004 sekarang 2021. Kayak gini aja nih doi. Perawakan, cuman bedanya di rambut aja. Bedanya di rambut. Kayaknya dulu belum begini ya. Oh, belum begini, belum. Ini rambut asli apa gimana nih? Asli dibilang bulu hidung ditempel-tempelin. Iya. Gitu, Kang Den. Iya. Lu sibuk apa brother sekarang? Sibuk sih masih sama aja Kang Den. Masih sama apa? Masih budak korporat setiap Senin sampai Jumat. Oh gawe. Oh gawe. Gawe. Sabtu Minggu tambahan-tambahan aja nyari. Sabtu Minggu tambahan-tambahan. Jadi gini guys, yang mau dibahas nih. Gimana? Gua itu kan kenal lo, aku nih kenal dia guys, anak band. Iya, betul. Lo anak band, lo itu ngeband lagu-lagu Punk rock. punk rock ya Iya, dulu ya. dulu punk rock. Jadi dulu, nah kenal dia ini di komplek perumahan. Jadi komplek perumahan aku tuh guys, ya punya tetangga lah, punya temen. Nah dia, lu temennya Teman ya, tetangga. ya teman tetangga aku lah gitu. Kenal lah kenal dia. Jadi si teman ini bentuk band. Nah ini Bro Fikar ini vokalis guys, ini vokalis guys, vokalis punk. Stak gitu. Iya. Soalnya SID bukan? iya mirip SID. gitu ya? Cuma bedanya kalau beli Bobby suaranya ngetun, Betul, lo. gua antara ada dan tiada di tune lah. Lu siapa ya? Lu itu karakter siapa ya dulu? Aduh, lu kalau nantilah mudah-mudahan nih masih punya video. Lu pasti masih punya dong video-video lu manggung dulu, masih ada nggak? Masih ada nggak? Kalau video manggung sih kayak nggak ada deh. Aduh, padahal seru banget tuh guys kalau ditonton. Udah hilang, Kalau dilihat seru iya. banget zaman-zaman dia dulu ngepang. Itu Doi itu kayak anti mainstream nih, ngedobrak band punk tapi ya Doi ini punya karakter suara yang unik. Bukan buat aku aja ya guys, buat teman-teman lain juga buat semua. Bilang dia suara unik. Jadi ngepang tapi unik. Kenapa lu nyemplung di musik punk waktu itu? Karena Ikut-ikutan bagaimana? enggak, karena waktu di SMA pribadi waktu itu musikannya alternatif rock. Ngerok? Zamannya. Maksudnya di anak-anak SMA itu band-band SMA-nya alternatif rock. Oke. Terus kalau Indonesianya anak-anaknya lebih ke slang waktu itu. Oke. Zaman itu. Oh, zaman itu. Terus kalaupun ada yang main punknya kan pada ke Blink ya. Betul, Pada betul. melodic punk. Oh iya zamannya tuh bling betul. Tapi gue nggak mau sama. Nah ini nih. Ini Ini nih. Gue kayak
gimana caranya musiknya punk tapi liriknya nggak yang melodik, saat itu nggak yang mainstream, jadi emang kayak nyeleneh lah. Emang apa ya kalau dibilang terinspirasi dari MXPX, agak-agak nyeleneh lirik-liriknya. Dari NoFX zaman itu. Lagu lo yang buat? Lagu waktu itu, tapi nggak bisa main gitar. Akhirnya lo bubar. Terus lu masih terus lanjut di musik kah? Apa lu sempat berhenti dulu kah di musik, gimana tuh? Oh enggak, lanjut. Terus jadi tuh? waktu itu yang main musik itu gua sama Basa masih. Si Basa bikin band itu kalau bisa dibilang sih gabungan sih, maksudnya ya let's say alternative rock juga. Dia bikin sama basis gua terakhir tuh namanya Richard. Akhirnya dia bikin itu, gua bingung mau ngapain, kesulitan nyari personil. Nah sebelum itu Richard bilang udah lu nge-rap aja saat itu. Tapi emang sebelum perjalanan gua nge-rap di 2010 di 2007-2008 kenal almarhum Oji Tank. Ada dulu dia salah satu rapper dari, gua kan komunitas Zero One nih, nanti kita bahas ya. Siap. Siap. Jadi Oji Tank itu salah satu angkatan pertama Zero One, dan dia emang salah satu rapper yang di Tangerang Selatan tuh, dia yang saat itu tuh dia yang majuin lah. Foundernya, salah satu foundernya. Oji main di klub-klub kan. Nah pas lagi main di klub-klub itu pulangnya tuh pasti ngumpul di Senayan, di Patung Panah dulu masih boleh nongkrong. Iya benar-benar. Terus ya ada sesajen lah zaman itu lah, maksudnya ritual anak-anak lah. Makan-makan ya maksudnya ya. Nge-rapan nggak jelas. Karena kan mobil masih sound system tuh, masih keren. Pas zaman sekarang, lu alay lu kayak gitu ya kan. Kalau zaman dulu kan buka bagasi kan. Nah itu nge-rapan tuh, ya gue iseng tuh kata anak-anak, coba aja lu, coba nih. Tapi waktu itu gue nge-rapnya emang sebatas suka banget sama Kung Po Chicken saat itu. Kung Po Chicken, tahu. Karena nyeleneh. Menurut gue nyeleneh. Saat itu masih kayak ya udahlah gitu ya. Akhirnya di 2010 itu nggak punya, bikin project-projectan tapi mentok di top 40 akhirnya. Kita bikin nggak sengaja. Sempet top 40? Sempet top 40-an. Sempet top 40 guys. Sempet top 40-an. Jadi emang maininnya kayak ya cover-cover lagu-lagu rap lah zaman itu. Maksudnya kayak tetap di rap berarti ya? Kayak apa tuh? B.O.B, Nothing on You. Terus zaman itu Billionaire, terus apa, kita bawain itu sampai 2011 masih bikin band itu. Masih udah gonta-ganti nama band lah waktu itu kan. Di 2011 akhirnya ke Zero One, salah satu komunitas terbesar rap di Jakarta. Dan itu isinya sekarang itu Young Lex, Lace, terus ada Mas Gip, Jayco, Eitaro, Roy Ricardo, banyak lah pokoknya yang udah jadi YouTuber semua ya. Yang sekarang udah pada melanglang buana lah pokoknya. Tapi gue masih indie tuh waktu itu, maksudnya zaman itu masih nge-rap itu masih yang bener-bener nggak tahu apa, maksudnya nggak cuma tahu akhirannya sama doang, belum ngedalamin banget. Masih kayak teknik-teknik nggak tahu lah, pokoknya masih awam. Soalnya kan dari based on top 40 kan kita bawain lagu orang kan. Ternyata pas bawain lagu, eksekusi lagu sendiri, flow-nya itu nggak kurang gimana ya. Kalau kita bawain kayak Travis McCoy, Gym Class Heroes, nyambung-nyambungnya enak-enak aja karena top 40. Udah ada lagu orang kan. Tapi saat eksekusi lagu sendiri kok enggak sama, beda. Nah, akhirnya gue nekat di 2011 akhir, 2012 awal ngeluarin album pertama di Zero One itu. Modal nekat lo tuh? Modal nekat, nyatak 300 keping, alhamdulillah habis dalam 2 minggu. Tapi itu juga nggak ngejual di anak rap, Den. Oh gitu? Karena kan anak-anak masih Reverb Nation zaman itu. Itu jatuhnya indie? Masih indie. Akhirnya jualin tuh ke teman-teman di luar. Underground berarti ya, jual-jual. Dan itu saat itu gue COD. Jadi misalnya gue ketemu teman-teman circle gue di Jakarta, misalnya lu mau nggak beli album gue? Tapi gue lagi di sini nih. Ya udah gue samperin. Jadi gue samperin ke Bekasi, ke Kelapa Gading, naik motor tuh. Patut dicontohin jual album. Ya, harga albumnya ditanya berapa nih albumnya? Terserah lu mau bayarin karya gue berapa. Saat itu soalnya gue mikirnya gue nggak tahu
gua anak baru dan gua bikin rap ini hobi. Album berapa ya? Gue nggak tahu dong. Mau gue jual 50.000 siapa gua? Tapi alhamdulillah ada aja. Maksudnya yang belinya 50.000, 35, ada yang bayar 100.000 saat itu. Nah, sebentar. Lu buat album modal sendiri juga? Modal sendiri. Oke. Modal sendiri. Oke. Jadi emang modal sendiri. Ya bayar kan waktu itu kan. Bayar sekian, baliknya alhamdulillah. Udah sesuai perhitungan. Terus saat itu produser gue namanya Andi GDT kan. Di Zero One. Cuma satu doang dia bilang, gila lu siapa berani ngeluarin album? Laku nih album gue gitu. Nekat aja ya. Sebenarnya nggak tahu siapa yang mau beli ya kan. Nah di 2012 akhir itu mau Karisma, sekarang Robert Winan, produsernya one of apa ya namanya ya, salah satu kenapa yang Lex sukses tuh dia. Dia kan bosnya Zero One kan. Dia ngomong waktu itu dia balik dari Malaysia manggung. Dia, Niska, sama Les tuh zamannya masih Lazy P dulu. Balik, kita harus namanya Rising the Bar. Rising the Bar dalam arti kata rap itu harus sesuai gamenya. Jadi kita nggak cuma akhiran misalnya, akhiran itu sarung misalnya, rung. Orang-orang itu, orang awam pasti cuma ngambil rungnya aja. Sebenarnya nggak gitu. Ada tekniknya. Sebenarnya kalau sesuai dengan bahasa itu namanya kan ada syllable ya, multi syllable. Jadi sarung ya kita nemunya AU-nya juga. Jadi sarung, karung, terus warung. Nggak boleh tuh sarung, murung, kurung, nggak bisa. Nggak boleh rungnya doang, tapi harus nemu di depan. Nah itu rules saya sana. Iya. Jadi zaman itu kita harus racing the bar kan. Jadi kita baru tahu tuh, gue sendiri baru tahu, oh ternyata rap itu nggak cuma akhirannya doang. Karena emang kalau sebenarnya di pantun, misalnya jalan-jalan ke Jakarta, bla bla bla. Nah itu setidaknya dua kata tuh harus sama. Jadi Jakarta, nggak boleh A-nya doang. Jadi harus ada Karta, ya udah. Dari dua huruf sebelumnya itu harus sama. Gini, berarti rap itu ada sekolahnya nggak sih kan? Sekolah resmi ada? Nggak ada. Kalau sekarang ada. Sekarang udah dibentuk. Sekarang itu ada namanya Double Deer Academy. Karena rap udah naik banget nih di Indo, itu ada Double Deer Academy. Dulu itu salah satu mentornya ada Lace, Mattermost, sekarang Bass Boy. Iwake itu kan rapper kan? Salah satu Kang rapper. Iwa salah satu yang menggedekan rap di Indonesia. Nah dia belajar dari mana? Otodidak kan? Zaman dulu itu kalau gua ini ya nanya-nanya sama yang dari Kang Iwa, dari mas-mas yang di Neo, dari anak-anak Impartarial Bandung, mereka dari kaset nguliknya. Karena internet kan susah tuh dia. Betul. Nah, jadi udah dari kaset didengerin kayak kita zaman dulu ngeband. Kalau ada majalah musik, oh ini liriknya, oh ini. Jadi nguliknya emang dari situ. Zaman itu. Makanya kalau rapper sekarang yang belajar udah gampang banget. Sebenarnya pelajar bahasa Indonesia semua, Den. Homofon, homonim, homograf itu paling susah. Itu tingkatannya wordplay yang paling susah adalah ketiga itu, homonim, homograf, homofon. Tapi sebelumnya itu pokoknya kalau pembelajaran gue ya multisyllable, terus abis gitu ada sinonim, antonim, akronim dan yang lainnya, baru abis gitu main majas, alegori, metafora, hiperbola, sarkas dan yang lainnya, baru tingkatan yang lebih susahnya homonim, homofon, homograf. Kenapa lu bisa jadi tertarik tuh maksudnya dari musik punk lu tinggalin jadi musik rap? Awalnya sih karena di rap itu liriknya panjang ya. Kayak nggak apa bisa menyuarakan gue lebih banyak sih saat itu. Tapi ada kolerasinya nggak sih antara musik punk sama musik rap? Oh, ada. Karena kalau menurut gue ada ya? Ada. Karena punk itu kan musik perlawanan. Hip hop juga bukan hip hop, rap juga. Hip hop itu kultur emang perlawanan. Gitu. Oh. Ini musik ini rap ini dari mana sih maksudnya? Rap ini awalnya dari Afrika, kaum Afrika. Dari orang-orang di Afrika, pokoknya emang udah tradisi dia, dan sampai akhirnya yang nenarin itu DJ Kool Herc. Yang nenarin sekitar tahun 70-an kalau nggak salah. Gue masih banyak belajar nih sama doi, beneran jujur kan gue buta banget sama musik rap. Oke, jadi berarti ada kolerasinya ya. Makanya lo kayaknya nggak perlu adaptasi yang lama lah ya buat berangkat dari musik punk ke musik rap. Musik rap. Itu nge-rapnya beda. Lu apa sih? Itu jenis ada apa rap ada jenis-jenisnya lagi? Ada lagi. Bagian-bagian. Ada lagi sih. Dia ini rap yang lu cepet banget men ngomongnya. Kalau
kita nyebutnya speed rap sebenarnya. Speed rap. Ada yang bilang itu twisting, ada yang bilang itu Nggak ngasal kan, itu lu ngomong nggak ngasal kan? Nggak ngasal. Ada yang bilang itu chopper. Kalau sekarang ada yang bilang itu chopper. Karena suara helikopter. Itu memang bagian dari maksudnya apa? Iya, tekniknya. Berarti rap dibagi-bagi lagi. Kan Kayak misalnya sebenarnya kan pop ada pop rock, pop alternatif, misalnya pop dangdut gitu kan. Iya. Berarti rap juga gitu sama. Cuma kalau tekniknya itu lebih yang gue pelajarin kalau dari Mokarisma ya, dari Robert Winan itu lebih ke drum sih. Kayak ya ada teknik staccato, triplet. Nah, speed rap itu sextuplet. Kalau lebih similar kayak blasting mungkin kalau di metal. Tapi basicnya harus bisa nguasain triplet dulu tuh. 1/4, 1/8, 1/16. Lu berapa lama men belajar kayak gitu men? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Baru hatam tuh maksudnya Baru hatam 6 bulan. Tapi ngelancarinnya banget ya butuh proses. Budaya speeding sendiri ternyata itu udah lama ada di teman-teman Indonesia bagian timur. Ambon, Papua. Itu udah karena mereka udah kulturnya. Emang kulturnya udah kayak orang Afrika yang ngomongnya cepet. Maksudnya ngomong kesehariannya. Oh iya. Beda kayak gitu, emang udah seperti itu. Nah, banyak nama-nama itu gue mulai dekatnya pas pandemi. Oke. Pas pandemi ini karena panggungan juga dikit, apalagi awal-awalnya kan sempet ya, sekarang juga masih dikit sih, moga-moga udah kebuka ya. Akhirnya kenal sama beberapa nama-nama yang emang speed rapper banget, tapi mereka punya ciri khas. Jadi kita kalau dengerin, udah tahu ini siapa gitu. Ada yang namanya Senyoza, ada Magar Vegel, ada Rocket Alif, Ongker, ada Alzabran, ada Briso, ada Giodi, ada Sony Black, ada Bong Sodi. Banyak banget deh. Menurut lo nih, ini musik yang bisa diterima nggak sih di negara kita nih? Maksudnya sebenarnya ini musiknya. Kalau diterima apa enggak udah kayak pasar sih. Maksudnya kita kalau ngomongin anak metal, musik metal, apalagi metal yang berarti mereka jatuhnya segmented kan? Iya. Berarti ya. Tapi tergantung ngemasnya. Dia kayak Metallica keras, tapi Avenged Sevenfold keras, tapi tergantung ngemasnya. Tapi beda lagi kalau dikerucutin yang metal kayak Behemoth, Cradle of Filth yang dan lebih parahnya kayak gitu, maksudnya lebih keras lagi. Rap, speed rap juga sama, tergantung nih. Kita kadang ada lagu yang pelan, catchy, kita mainin kecepatannya, kita atur tekniknya gimana. Kalau yang mau kenceng-kencengan ada lagi kayak gitu. Jadi gimana ya? Ya kalau emang kita nggak diterima, kita bilangnya gini, berarti emang pasar kita bukan buat kuping lo kayak gitu. Iya, pada akhirnya balik lagi ke selera masing-masing. Kan itu pada akhirnya ke selera masing-masing, karena ya memang musik mau rap, mau rock, mau jazz, mau dangdut, apapun nggak ada yang jelek kok. Nggak ada, iya. Sama aja kembali ke selera orang masing-masing. Gitu kan. Pada akhirnya gitu. Terus lu berarti dari 2000 rap ini dari 2010 sampai hari sekarang, ini, sampai detik ini. Cuma kalau sekarang kan nickname-nya penikmat soto. Nah, itu dia guys. Nikmat otot. Tiba-tiba gue liat di YouTube Fikar kenapa namanya jadi penikmat soto. Gitu kan. Terus kenapa nih anak jadi badut begini? Apa kayak kan rambut tuh kayak gitu tuh, kayak badut gitu. Tapi kribo gitu. Kenapa? Ini emang ya maksudnya bagian dari personal branding kah? Apa gimana? Ya tadi maksudnya itu lu kenapa begini? Berubah? Kenapa begini? Kenapa jadi penikmat soto dan dengan tampilan seperti ini? Iya. Dari mereka yang berumur besar, mereka pada tumbang ketika aku lahirkan karya mulus tanpa metode sesar. Bukan nail, tapi langkahku sukses di setiap bulan. Tanpa panggilan bulan karena di sini kalian cuma jadi bulan-bulanan. Get ready, Lego, mainkan industri bagi Lego. Tanpa para dalam bego mereka hanya wayang asep. Show pikir masak-masak sebelum kau kupasak Alfredo. Dan nego dan mau membaca karena skill mentakar Redo. Oke lo para ayam jago itu gak lucu anekdot. Lo pada ada bro sini ku baca kalian yang cepat Allegro. Anak habis versi dengan ilmu asli fiktif Albedo. Sok BMW walau kalau duit aja ke bambu buat beli baleno. Hari gini beb jagoan kesayangan yang muncul kepanasan mereka geram karena
mana otaknya kenapa aku kasih ini track pemanas aku bantai semua MC omong suka ngomongin orang dan nusuk dari belakang buat yang belakang jadi pembak aku maju ke depan lu bikin mental kalian semua terbelah. Ini masih mending sih sebenarnya. Kalau enggak Ada lagi nih berarti. iya kalau manggung biasanya pakai cutbray yang lebih jadul lagi. Oke, berarti lu ngebentuk personal branding itu. Karena emang penikmat soto itu awalnya kebentuk kan gue sempat vakum di rap tapi bukan berarti vakum di musik ya. Oke. Jadi emang jadi shouter orang belakang layar, maka manggungnya jadi shouter, jadi additional player. Itu sekitar 3 tahunan lah. Akhirnya gue mau balik lagi, mau mencoba sesuatu yang baru lah. Jadi kayak istri gue waktu itu bilang, ini pokoknya project terakhir lo. Kalau lo malas-malasan lagi, lu nggak usah bikin musik lagi. Maksudnya udahan. Kalau dulu kan 3 lagu keluar, lagi mana ngilang. Berapa ini keluar ngilang. Nah, sama bini gue nggak boleh. Nah, bikin video klip. Nah, gue bingung gue mau karakternya apa ya, ya kan? Waktu itu belum tahu nama nih. Tapi gue akhirnya karena muka nggak keren, menyadari diri sendiri. Gue mikir apa yang cocok sama gue ya. Nah, saat itu emang gue pas di agency, gue suka banget kalau lagi ngerjain konten-konten artikel gitu. Gue dengerin musik-musik era pensi zaman kita dulu, Den. Ini Era 2000 sampai 2006-an dah. Era upstairs betul. efek rumah kaca, Iya, rumah sakit, Sore. kan namanya nggak lazim lah ya. Iya, benar. Maksudnya namanya unik-unik. Bener. Terus gue kayak apa ya nama yang gue mikir namanya South O awalnya. Terus? South O, South. Selatan Original. Oke. Kasarnya orang Tangsel banget, ya kan? Soalnya udah lama banget, 34 tahun kan Tangsel. Terus kata akhirnya gue pakai penikmat South O. Kenapa pakai penikmat itu? Penikmat itu karena biar indie aja. Oke. Nah, sama tim konten gue di kantor gue yang lama, bukan kantor gue yang sekarang, bilang, Mas, kekerenan pakai bahasa Inggris, mungkin lu nggak cocok. Siap. Jadi apa? Udah soto aja lah. Lu kan keplesetan. Oh jadi aslinya udah soto aja. Kira penikmat soto. Nah, baru keluarin lagu itu, alhamdulillah responnya baik, manggung di mana-mana, pensi di mana-mana muter, jadi perform pertama gestarnya berjalan. Gue emang dari awal pengennya indie wave sebenarnya aliran gue. Maksudnya agak-agak disco, new wave. Oke. Terus gabungan ada elektriknya. Cuma nggak nemu produsernya. Kar, pokoknya sukses Kar. Siap, Buat thank you, Kang kedepannya, Den. sukses. Sehat-sehat buat guys Ya. semuanya. Pokoknya berkah terus. Amin. Jaga iman, jaga imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.